Selamat pagi, siang, malam, dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan memaparkan materi analisis peubah ganda, yaitu uji repeated measures ANOVA dengan SPSS. Dengan anggota tim, Fatika Maulida Izati, Fania Putri Ardiningrum, dan Baik Alivia Cynthia Azhara. Berikut daftar materi yang akan kita pahami bersama. Yang pertama pengertian, yang kedua asumsi, yang ketiga uji hipotesis, dan yang keempat pengujian dengan SPSS. Yang pertama, pengertian. Repeated measure adalah pengukuran berulang terhadap sekumpulan objek atau partisipan yang sama. Repeated measure sama dengan PRT test, yaitu untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang saling berhubungan. Kalau uji PRT test hanya untuk dua sampel berpasangan, uji repeated measure menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Kekurangan dari repeated measure adalah tidak mengasumsikan bahwa data independen, sehingga diperlukan asumsi tambahan, yaitu ANOVA independen. Kelebihannya, repeated measure mampu mengurangi variabilitas yang tidak sistematis dalam data dan dapat mendeteksi efek. Berikut contoh kasusnya. Yang pertama, menyelidiki perubahan skor rata-rata selama 3 atau lebih titik waktu. Contohnya, program pelatihan olahraga 6 bulan pada tekanan darah dan ingin diukur pada 3 titik waktu, yaitu pra, tengah, dan pasca olahraga. Dalam repeated measure ANOVA, variabel independennya berupa kategori atau level, di mana pengukuran diulang dari waktu ke waktu. Untuk yang contoh pertama, setiap kategori adalah titik waktu tertentu. Oleh karena itu, akan ada 3 titik waktu atau kategori seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini. Titik poin pertama pada pukul 3 sore menunjukkan kategori pertama. Titik poin kedua pada pukul 5 sore menunjukkan kategori kedua, dan titik poin ketiga menunjukkan pukul 8 malam merupakan kategori ketiga. Yang kedua, menyelidiki perbedaan skor rata-rata 3 atau lebih kondisi yang berbeda. Contohnya percobaan mengkonsumsi 3 jenis kue yang berbeda, yaitu rasa coklat, karamel, dan lemon, untuk menilai masing-masing rasa. Di mana pengukurannya ini dilakukan dalam kondisi yang berbeda. Kondisi ini disebut kategori atau level. Skema desain repeated measure kondisi ditunjukkan seperti berikut. 3 kondisinya, yang pertama kategori pertama merupakan kondisi X ketika subjek mencoba kue coklat, kategori kedua merupakan kondisi Y ketika subjek mencoba kue karamel, dan kategori ketiga merupakan kondisi Z ketika subjek mencoba kue lemon. Lalu, tabel ini menjelaskan penelitian dengan 6 subjek, dari S1 sampai S6 yang tampil dengan 3 kondisi atau pada 3 titik waktu, yaitu T1, T2, dan T3. S1 sampai S6 akan mengalami pengukuran berulang pada titik waktu atau kondisi yang berbeda. S1 akan mengalami pengukuran berulang pada kondisi atau titik waktu T1, T2, dan T3. S2 akan mengalami pengukuran berulang pada kondisi atau titik waktu T1, T2, dan T3, begitu seterusnya sampai S6. Lalu yang kedua, asumsi. Yang pertama, variabel. Variabel independen ini harus berupa data berskala kategorik, dan variabel dependennya berskala interval atau rasio. Yang kedua, standardized residualnya untuk semua variabel harus berdistribusi normal, dan spesifitinya yaitu asumsi varian antar eksperimen atau perlakuan itu homogen atau sama. Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Uji repeated measure ANOVA dilakukan untuk melihat perbedaan rata-rata perlakuan populasi. Dengan hipotesis nolnya dinyatakan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai ke mu-k, atau tidak ada perbedaan rata-rata perlakuan populasi. Lalu, hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa minimal ada satu rata-rata perlakuan populasi yang tidak sama, dengan mu itu min populasi dan k jumlah grup terkait. Yang keempat, pengujian dengan SPSS.